Ingin rumah tidak dihuni setan? Lakukan 9 hal ini. Saudaraku, dalam ajaran Islam, menjaga rumah dari gangguan setan adalah bagian dari upaya menciptakan suasana yang penuh keberkahan dan ketenangan. Setan sering mencari celah untuk mengganggu manusia, termasuk melalui rumah yang lengah dari ibadah atau nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa cara agar rumah terhindar dari gangguan setan. Yang pertama adalah memulai segala sesuatu dengan basmalah. Setan tidak akan memasuki rumah yang dimulai dengan menyebut nama Allah. Ucapkanlah bismillah saat memasuki rumah. Pastikan setiap aktivitas seperti makan, minum, atau membuka pintu diawali dengan membaca basmalah. Dengan mengucapkan basmalah, kita mengingat Allah dan mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan adalah karenanya. Ini membuat aktivitas kita menjadi ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengucap basmalah juga berarti kita mengandalkan Allah, bukan hanya kemampuan diri sendiri yang tidak ada daya upaya. Ini membuka pintu keberkahan dalam setiap langkah. Apabila disebut nama Allah atas sesuatu, maka Allah akan memberkahinya. Hadis riwayat Ahmad. Dan saudaraku, terutama, setan tidak suka pada orang yang menyebut nama Allah. Dengan basmalah, kita menjaga diri dari bisikan dan gangguan mereka. Nabi SAW bersabda, tutuplah bejana-bejanamu dan sebutlah nama Allah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW senantiasa memulai berbagai aktivitas dengan basmalah. Ini menjadi teladan bagi umatnya. Basmalah juga menjadi jembatan yang menyatukan dunia dan akhirat. Dengan mengucapkannya, pekerjaan dunia bisa bernilai akhirat. Yang kedua adalah rajin membaca Al-Quran di rumah. Saudaraku, rumah yang jarang dan bahkan tidak dibacakan Al-Quran menjadi tempat favorit bagi setan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim nomor 780. Rumah yang kosong dari zikir dan bacaan Al-Quran disamakan seperti kuburan, tempat yang sepi dan gelap. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran akan bercahaya dan dilindungi dari gangguan setan. Bacalah surat Al-Baqarah secara rutin karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setan tidak akan tinggal di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jika memungkinkan, dengarkanlah murotal Al-Quran untuk menjaga suasana rumah tetap penuh dengan zikir. Dan saudaraku, membaca Al-Quran tidak hanya mengusir setan, tapi juga menghadirkan ketenangan, rahmat, dan malaikat ke dalam rumah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, membaca kitabnya dan mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Meskipun hadis ini berbicara tentang masjid, para ulama menyatakan bahwa membaca dan mengkaji Al-Quran di rumah juga membawa keberkahan yang serupa. Allahu a'lam. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Setan sangat suka tinggal di tempat yang kotor dan berantakan. Sebaliknya, tempat yang kotor dan najis tidak disukai oleh malaikat, sehingga keberadaan setan lebih dominan di tempat yang kotor dan berantakan. Dalam banyak riwayat, malaikat enggan mendekati tempat yang ada najis, bau busuk, atau maksiat. Lingkungan yang kotor bisa membuat jiwa seseorang lebih mudah merasa malas, murung, dan kehilangan semangat ibadah. Dalam kondisi seperti ini, bisikan setan menjadi lebih mudah masuk karena manusia sedang lemah secara mental dan secara ruhiyah. Jadi, bersihkanlah rumah secara rutin, terutama sudut-sudut yang jarang dijangkau. Hindari menumpuk barang yang tidak diperlukan. Yang keempat adalah melaksanakan sholat sunnah di rumah. Meskipun sholat berjamaah di masjid sangat dianjurkan bagi laki-laki, ada keutamaan melaksanakan sebagian sholat sunnah di rumah. Jadikanlah rumah sebagai tempat ibadah yang diwarnai dengan sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah sebagian sholat kalian di rumah dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, rumah yang tidak digunakan untuk sholat akan seperti kuburan, tempat yang sunyi dari kebaikan dan penuh kegelapan. Sholat sunnah di rumah membuat rumah bercahaya dengan zikir dan ibadah. Dalam Islam, ruang yang kosong dari ibadah seringkali menjadi tempat yang disupai oleh jin ataupun setan. Dan saudaraku, yang kelima adalah mengucapkan salam saat memasuki rumah. Salam adalah doa keberkahan dan keamanan. Ucapkanlah salam meski tidak ada orang di rumah, karena hal ini termasuk sunnah Nabi. Salam menjadi perisai dari setan yang berusaha masuk ke rumah Anda. Salam adalah sunnah yang diajarkan langsung oleh Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, maka apabila kamu memasuki rumah-rumah, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri. Ucapan yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Quran Surat An-Nur ayat 61. Ucapan salam adalah bentuk doa dan sapaan yang membawa keberkahan, bahkan ketika tidak ada orang lain di rumah.
Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian masuk ke rumahnya, lalu menyebut nama Allah dan mengucap salam, maka setan berkata, tidak ada tempat bermalam dan tidak ada makan malam bagi kalian. Hadis riwayat Muslim. Dengan mengucap salam dan menyebut nama Allah, rumah kita akan terjaga dari gangguan setan, insya Allah. Mengucapkan salam juga merupakan bagian dari menyebarkan kedamaian. Ini mencerminkan keimanan dan akhlak seorang muslim yang memperhatikan adab harian sekecil apapun itu. Yang keenam adalah hindari maksiat di rumah. Saudaraku, setan akan senang jika rumah menjadi tempat maksiat. Jauhi aktivitas yang mengundang dosa seperti berkata kasar atau menonton konten yang tidak baik. Gantikan dengan aktivitas positif seperti membaca buku Islami atau berdiskusi tentang agama dengan keluarga. Jika rumah dimeriahkan dengan maksiat, bukan dengan zikir, sholat dan tilawah, maka setan akan betah tinggal di dalamnya. Maksiat dalam rumah tangga, baik itu lewat tontonan yang haram, ucapan yang kotor, atau perbuatan jolim, juga akan perlahan mengikis keberkahan. Rezeki sempit, hati gelisah, pertengkaran yang mudah terjadi, semua itu bisa jadi dampak dari maksiat yang tidak disadari. Dan jika maksiat dibiasakan, hati akan terbiasa dan kehilangan rasa bersalah. Lama-lama, rumah yang seharusnya jadi tempat sakinah, malah berubah jadi tempat yang penuh kebisingan batin. Yang ketujuh, saudaraku, adalah memperbanyak zikir dan doa. Zikir adalah senjata ampuh untuk melindungi rumah dari setan. Bacalah zikir pagi dan petang secara rutin. Yang kedelapan adalah hindari gambar atau patung yang berlebihan. Dalam Islam, gambar makhluk hidup atau patung yang dipajang dapat menjadi tempat tinggal setan. Gantikanlah dekorasi rumah dengan kaligrafi atau hiasan yang bernilai Islami. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah menjaga adab saat tidur. Saat tidur, tubuh manusia rentan dari gangguan setan. Maka dari itu, bacalah ayat kursi sebelum tidur dan doa-doa lain sebelum tidur. Pastikan tidur dengan posisi miring ke kanan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, menjaga rumah agar tidak dihuni setan memerlukan usaha yang konsisten, baik secara fisik maupun ruhiyah. Rumah yang penuh keberkahan akan memancarkan ketenangan dan dijauhkan dari gangguan setan. Dengan langkah-langkah di atas, insya Allah, rumah Anda akan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.